Jalan cerita setiap orang beda-beda. Oke, ya. Sesuai dengan karakter, Ya. sesuai dengan modal yang dia punya, privilege yang dia punya. Kalau saya, risiko sebesar apapun saya ambil. Karena saya percaya ketika saya bisa ambil, berarti Tuhan tahu saya mampu. Sesuatu yang kita ambil lebih besar, hasilnya pasti lebih besar. Ya. Tapi kalau gagalnya juga lebih besar. Tapi ketika gagal, kita sudah berbekal satu hal yang besar, pelajaran, pengalaman. Selamat datang di Bali Media Podcast. Pak Putu Restuwiana, Wiano SPD. STP. Oke, kita tonton profil company beliau. Halo sahabat positif di seluruh Nusantara dan seluruh belahan dunia. Perkenalkan, saya Restuwiana, Direktur PT Raja Boga Jaya Nusantara. Jadi perusahaan kami PT Raja Boga ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan distribusi daging beku. Kami saat ini berfokus pada produk B2 dan akan merambah produk-produk market lainnya di bidang daging beku. Kami melayani dua segmen utama, bisnis ke bisnis atau B2B untuk perusahaan besar dan B2B retail untuk hotel, restoran, dan kantin. Untuk memastikan pengiriman yang efisien dan tepat waktu, kami mendirikan anak perusahaan Raja Trans Nusantara yang mengkhususkan diri dalam jasa transportasi dengan pendingin. Kami melayani pengiriman daging beku ke seluruh Nusantara. Kami menerima babi hidup di Rumah Potong Hewan nomor 1 Denpasar. Kami bekerja sama dengan Rumah Potong Hewan Denpasar selaku dinas terkait sebagai tempat atau operator yang berwenang untuk memotong hewan khususnya babi. Setiap hari kami menerima babi sehat yang dikirim dari peternak-peternak yang sudah bekerja sama dengan kami. Selanjutnya dipotong oleh petugas RPH sesuai dengan spesifikasi dan juga permintaan kami dari customer. Babi yang telah dipotong di Rumah Potong Hewan selanjutnya dicek oleh QC kami di sana terkait kebersihannya. Setelah memenuhi kualitas, selanjutnya dinaikkan ke dalam mobil kami yang dilengkapi dengan media pendingin berupa es untuk menjaga kesegaran daging sampai di gudang pembekuan. Selanjutnya setelah daging tiba di gudang pembekuan, kami bersiap-siap untuk memasukkan daging ke dalam freezer, air blast freezer. Jadi air blast freezer yang kami gunakan disetting dengan suhu minus 45 derajat Celcius yang dilakukan pembekuan selama 12 sampai dengan 13 jam. Sehingga maksimal ketika barang akan dikemas sudah mencapai suhu dalam minus 35 derajat Celcius. Setelah produk beku, di keesokan harinya produk akan dikemas dengan kemasan sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh customer. Proses pengemasan dilakukan secara hati-hati, teliti, dan bersih untuk menjaga kualitas produk yang akan dikirimkan kepada customer. Produk-produk yang sudah dikemas selanjutnya akan kami simpan ke dalam ruang penyimpanan, tempat penyimpanan yang menyediakan cold storage dengan kapasitas kami setiap bulan 50 ton. Setiap barang yang telah dikemas kemudian dimasukkan ke dalam ruang pendingin yang disetting pada suhu minus 20 derajat Celcius. Setelah kuantiti produk memenuhi untuk order yang diinginkan oleh customer, selanjutnya kami akan mendatangkan kendaraan untuk melakukan pengiriman. Ada beberapa jenis kendaraan yang kami gunakan, tentunya yang pertama adalah truk berpendingin yang dimiliki oleh perusahaan kami sendiri PT Raja Trans Nusantara dengan kapasitas 2 sampai dengan 8 ton. Kemudian kami juga menggunakan river container yang bersuhu minus 20 derajat Celcius untuk order-order pengiriman dengan kuantiti di atas 15 ton per order. Jadi ketika produk sudah memenuhi PO, kontainer ataupun truk didatangkan, kami naikkan barang, disusun dan ditata di dalam truk pendingin atau kontainer pendingin untuk selanjutnya didistribusikan kepada customer kami. Produk yang di dalam perjalanan tersebut tetap kami kontrol dalam perjalanan terkait suhu, kemudian lokasi, kemudian ketepatan pengiriman. Kami bekerja sama dengan perusahaan ekspedisi Trans Container Solusi Indo
yang mampu mengirimkan seluruh kontainer ke seluruh area di Nusantara. Kami memastikan semua aspek operasional memenuhi standar peraturan yang berlaku di Indonesia. PT Raja Boga sudah memiliki NIB yang terregister, Zulket NKP, dan juga setiap pengiriman ke wilayah Indonesia disertifikasi oleh Badan Karantina Indonesia. Awal mula PT Raja Boga ini berdiri pada tahun 2016, tepatnya di bulan Mei. Berawal dari langkah kecil kami membuat sebuah website penjualan pertama, yaitu jualbabi.com, di mana dari sana kami mendapatkan proyek, yaitu pengadaan daging babi sebesar 2 ton di wilayah Jabodetabek. Berangkat dari situ, kami memutuskan untuk serius di bidang ini di tahun 2016 dan meluaskan pangsa pasar kami di bidang produksi dan distribusi B2 untuk area Bali dan Jawa. Kira-kira 2 tahun perjalanan kami dalam menjalani bisnis ini, 2016 hingga 2018, kami mengembangkan pangsa pasar tidak hanya di Bali dan di Jawa. Kami tidak hanya berfokus pada Jawa sentris, tapi kami juga mulai merambah ke market yaitu Medan. Lalu di tahun-tahun 2019 kami mulai merambah ke Sulawesi. Sulawesi itu ada berbagai banyak customer yang di bidang korporasi. Jadi korporasi itu kami melayani kebutuhan-kebutuhan kantin yang ada di korporasi itu untuk konsumsi internal karyawannya. Hingga saat ini kami mengembangkan market produksi dan distribusi kami ke area Bali, Jawa, kepulauan di Sumatera, Kalimantan hingga Sulawesi. Sampai saat ini kami memiliki kapasitas produksi itu mencapai 250 ton untuk setiap bulannya, dan kami sangat yakin dan komitmen bahwa kami perusahaan yang sangat mengedepankan, memprioritaskan kualitas, lalu selanjutnya adalah kuantitas, dan yang terakhir adalah pricing di harga. Kami akan memberikan yang terbaik apapun itu kepada seluruh konsumen kami, customer kami dimanapun berada, dan kami siap dan berkomitmen untuk melayani seluruh customer kami baik dari Horeca dan juga sampai korporasi dari Bali untuk seluruh Nusantara di Indonesia ini. Berkat ketangguhan dan kesabaran keuletan tim kami yang ada di PT Raja Boga ini, awal tahun 2023 kami mulai bangkit dan lebih konsisten dan secara disiplin mengembangkan produk kami, mengembangkan kualitas dan juga kuantitinya, sehingga banyak mampu menyerap kebutuhan-kebutuhan pasar yang di bidang corporate. Sehingga ini menjadi batu loncatan kami di awal tahun 2023 untuk mulai melebarkan sayap yang lebih kuat di area Jawa sentris, Kalimantan dan hingga Sulawesi. Target kami adalah mungkin mampu menjajah untuk seluruh Nusantara dengan kekuatan yang ada. Untuk closing statement, kami segenap tim dari PT Raja Boga Jaya Nusantara mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh stakeholder yang turut membantu dalam perkembangan kami, semua pihak yang terlibat. Mengucapkan banyak terima kasih, dan semoga kita semua mendapatkan berkah yang luar biasa dan kebaikan dari segala penjuru. Pak Putu, ini ada pertanyaan dari tim dan netizen tentang apa saja kendala yang pernah alami selama menjalankan bisnis penjualan daging babi, khususnya di perizinan dan isu penyakit hewan. Mungkin dalam konteks perdagangan daging, mungkin ada penyakit, segala macam. Silakan. Ya. Perizinan dan penyakit hewan, kebetulan keduanya ini pernah saya alami dan pengalamannya lumayan berat ya. Saya sebagai pengusaha daging itu sangat banyak juga pernah tabrakan. Tabrakan, salahnya menabrak aturan juga pernah. Karena ketidaktahuan. Ketidaktahuan. Pada tahun 2020 Bali kena ASF. Itu penyakit babi. Ya, African Swine Fever. Itu virus babi yang sangat merebak dengan sangat cepat. Benar-benar. Sekarang kena, besok itu ternak sudah mati. Waduh. Nah, itu terjadi penurunan populasi yang sangat tajam. Dari 100% populasi ternak
B2 ya, bahasa lebih halusnya ya. Iya. B2 di Bali itu dalam kurun waktu 6 bulan 8 bulan itu sisa populasi 20% dari 100% yang ada. Itu menyebabkan ketika tersisa hanya 20% dan memasuki season akhir tahun, permintaan meningkat. Permintaan meningkat, harga jadi mahal. Betul. Iya. Ketika daging mahal akhir tahun 2020, saya di sana mendapatkan celah untuk menjual daging dari luar. Oh iya, ada peluang juga dalam Ada peluang. Kalau dalam sistem ekonomi ya, ketika demand-nya terlalu tinggi, permintaan terlalu tinggi, itu harus ada supply dari luar untuk menekan harga. Biar Agar inflasi tidak terlalu tinggi. Iya. Waktu itu dari harga daging 50.000 naik ke 90.000. Berarti inflasinya sudah hampir 100%. 100.000 aja daging itu udah 100% inflasinya. Iya. Masyarakat sudah tidak bisa mengkonsumsi daging B2 lagi. Iya. Sebagian. Ditambah lagi itu masa-masa COVID. Iya. Ekonomi juga sedang terpuruk. Iya. Pada waktu itu saya mendapat tawaran daging dari pulau lain. Saya mendapat tawaran daging beku dari pulau lain dengan harga yang 30%. Lebih murah. Bukan, 70% lebih murah. 70% lebih murah bahkan. 70% lebih murah. Saya datangkan pertama kali, saya jual, laku habis. Sekian ton laku habis, sekian ton laku habis. Saya tidak tahu aturan. Suatu ketika mungkin terdengar dan ada keluhan. Iya. Ada keluhan itu kan Kompetitor ininya ya. mungkin kompetitor, mungkin juga masyarakat. Terus itu sifatnya delik aduan ya begitu ya. Iya. Itu dimasukkan dalam ranah hukum dan saya salah. Pada akhirnya yang saya masukkan itu menurut undang-undang yang berlaku saya harus musnahkan. Lah, kenapa emang? Saya nggak ngerti juga. Karena memang Bali ini tidak boleh menerbitkan izin masuk daging dari luar. Karena harus mengutamakan produk dalam gitu. Karena ada pergubnya. Ada Tapi pergubnya. kalau kondisi yang spesial seperti Ya. Jadi kalau saya kacamata pengusaha, mungkin saya berani bilang harusnya pergub itu dicabut pada saat itu. Karena inflasi kita sangat tinggi. Iya. Ketika pergub itu dicabut, barang dari luar masuk, di sini harga tekan. Iya. Ketika di sini harga sudah murah lagi, pasang lagi pergub itu, peraturan itu untuk melindungi lagi konsumen. ya. Nah, tapi ada juga sisi benarnya pemerintah adalah melindungi komoditi kita dari virus dari luar. Oke. Nah, itu keterbatasan pengetahuan saya, sehingga itu menjadi kesalahan saya. Saya juga nggak tahu hukum yang jelas begitu Iya. ceritanya ya. Iya. Tidak hari ini saja, waktu itu pun ketika saya menghadapi itu, saya sudah mengaku salah. Iya. Dan akhirnya saya mendapat yang namanya restoratif justice. Nah, itu Karena kerja. dari unsur itu saya mendapat restoratif justice dan akhirnya dibina. Akhirnya ya udah kalau gitu, kalau memang tidak boleh, saya tidak boleh juga melawan peraturan pemerintah. Sejak saat itu saya tahu. Sehingga yang saya lakukan sampai saat ini adalah berbisnis hanya memanfaatkan komoditi lokal kita. Memanfaatkan komoditi lokal yang ada di Bali, kita maksimalkan untuk saya kirim keluar Bali. Dari Bali untuk Ya, karena itu dibolehkan. Ya, dokumennya lengkap semua, sanitasi, hygiene, kualitas produk, quantity kita maksimalkan seperti itu. Cukup nggak daging di Bali atau peternak di Bali untuk keperluan di Bali dulu dan keluar itu tidak cukup ya dengan jumlahnya sekarang? Kalau kita bicara kecukupan mungkin selalu cukup. Tapi ketika suplainya sudah berkurang, ya saya harus beli lebih mahal. Dari luar. Enggak. Oh, dari Bali. Sehingga harga kalau saat ini kita bilang kan tinggi. Harga saat ini tinggi sekali. Kita selalu dapat bahan baku asal mau bayar lebih mahal. Karena itu hukumnya supply demand. Betul. Ketika demandnya tinggi, ya harga ya pasti ikut. Memang ada ciri khas kekhususan kenapa daging B2 ini dari Bali disukai di luar. Ya. Biarpun berapapun dibayar gitu misal, atau maksudnya ada harga yang mahal pun dibayar gitu. Emang ada kekhususan?
Kita diuntungkan Bali ini sangat ramah terhadap peternak B2 babi. Dari segi regulasi masyarakat juga berbeda dengan di pulau luar Bali. Oke. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, ciri khas dari babi Bali mempunyai rasa yang berbeda. Oh, ada rasa yang berbeda. Ada rasa yang berbeda. Selebihnya adalah di infrastruktur. Kami di Bali dengan pengusaha-pengusaha yang lain mempunyai infrastruktur dan banyak infrastruktur pendukung. Misalkan seperti cold storage. Ketika kami kekurangan tempat menyimpan, Denpasar Selatan itu sama Benoa di Badung itu, di Kuta itu, mau ada banyak pengusaha yang menyewakan cold storage space. Iya, mendukung sekali. Sangat mendukung infrastruktur kita. Jadi berapa hari pun kita masih bisa disimpan dan berapa banyak. Ketika barang murah produksi sebanyak-banyaknya kita simpan. Bisa. Jadi ya saling perkuat modal. Dan modal kita simpan. Nah, infrastruktur mendukung dibandingkan di pulau lain. Karena di sini industri yang selain komoditi ini sebenarnya kan komoditi yang baru yang berkembang sekitar 6 tahunan awal ini. Infrastruktur ini ada karena ketika di Benoa itu komoditi ikan itu tinggi. Nah itu yang kapasitasnya ratusan ribuan ton. Kapasitas space yang masih tersisa itu kita manfaatkan juga, kita keren ya, kita pakai. Jadi infrastruktur di Bali ini sangat mendukung gitu. Dan dekat juga dengan pelabuhan Surabaya untuk pengiriman juga ya kan? Ya, ekspedisi juga banyak di Bali, ekspedisi banyak. Nah, pemirsa, kembali lagi di Bali Media Podcast. Kita mau nanya Pak Putu lebih jauh. Yang sebelumnya sekarang Pak Putu juga aktif di HIPMI ya, jadi bendahara HIPMI Badung ya, untuk organisasi. Jadi apa hubungan antara hobi yang bisa dibilang hobi berorganisasi ini dengan bisnis? Ini biar yang pemula juga yang startup bisnis, yang mau bisnis, yang mahasiswa juga bisa terinspirasi dari Pak Putu. Jadi saya bergabung di HIPMI itu 2018. Baik, 2018. Karena hobi saya memang berorganisasi. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ya. Ya, karena memang dari kuliah hobi saya berorganisasi, saya mikir, saya harus ikut apa ini agar hobi saya juga tersalurkan. Ada HIPMI. Kebetulan saya pengusaha awal waktu usia usaha saya 2 tahun. Usahanya 2 tahun. Usaha saya berusia 2 tahun. Waktu itu umur berapa? Saya waktu itu 32 dikurangi 6 berarti 26. 26 waktu itu. 2018 usia saya 26 tahun, sekarang 32 tahun. Jadi waktu itu saya gabung dengan harapan saya bisa belajar dari para senior yang karyawannya sudah 80. Waktu itu karyawan saya baru 8 orang. Iya, sekarang? Kalau sekarang average dengan beberapa itu sekitar aplikasinya ya mencapai 80 ada. 80 ada pada saat ini. Lalu di situ saya belajar Pak Raim. Kalau dihitung berapa penjualan saya di HIPMI, mungkin nggak nyampe 1%. Tapi apa yang dapat? Yang saya dapat adalah pergaulan. Ketika saya ada di acara HIPMI, saya ngobrol dengan Pak Raim, dengan senior lain, di mana mereka kepala perusahaan. Saya terinspirasi dari mereka, saya belajar. Secara tidak sadar gelombang saya ngikut. Sayalah ditarik oleh mereka. Ayo ikut berkembang. Itu suatu hal yang tidak disadari. Itu mungkin tidak bisa ditulis teorinya. Itu anak-anak muda. Kenapa harus berasosiasi? Ya. Teorinya tidak bisa ditulis menurut saya. Tapi ketika kita kecemplung dengan pergaulan seperti itu, scale up lah kita ikut. Kalau kita kalau saya mungkin tidak aktif di HIPMI, belum tentu usaha saya berkembang. Karena saya tidak ada tempat untuk saya curhat, tidak ada tempat untuk saya berbagi, tidak ada tempat untuk saya menyerap ilmu dari senior. Karena apapun yang dikatakan, yang sudah terbukti ngomong, saya harus percaya. Saya tidak mungkin nggak percaya karena dia sudah sukses. Saya hanya perlu meniru aja apa yang dia lakukan, apa mindset dia, tiru aja. Karena saya yakin pasti nyampe seperti beliau-beliau itu
di organisasi. Dengan MRT tiru, kemudian modifikasi Ya. sesuai dengan Ya. pasien kita. Kalau dicek di pembukuan, mungkin saya berjualan di HIPMI itu hanya sebatas untuk kebutuhan rumah tangga. Ketua saya yang ketum gitu belanja untuk dimasak sendiri, Nah itu kan penjualan retail ya. Ya. Tapi kalau dalam penjualan yang gede-gede itu, Ya. saya bisa dealkan karena skill saya dapat di HIPMI. Cara menjual, cara berhubungan dengan orang, komunikasi gimana, Keberanian tumbuh, percaya diri. keberanian tumbuh. Gitu. Oke. Kemudian saya juga melihat ada selain storage dengan pemotongan, penjualan storage juga berkembang ke transportasi ini. Gimana sih cerita dengan adanya PT baru yang Pak Pu bikin di bidang transportasi, pengiriman beku itu cuma untuk B2 aja, daging babi aja, atau orang lain juga bisa masuk di situ, pembukaan ke ayam atau gimana konsepnya itu? Kalau di ekspedisi, anak perusahaannya Raja Boga itu namanya Raja Trans Nusantara. Itu lahirnya by accident. Oke. Gimana? Bahasa Inggrisnya apa? Accident, ya, Pak? Ya, ada kecelakaan ya kan? Celakanya adalah yaitu ketika saya melanggar hukum. Berbisnis daging dari luar bawa ke Bali itu. Iya. Daging dari luar bawa ke Membawa berkah. musibah membawa berkah. Pengurus ekspedisinya waktu itu dia freelance. Oke. Si A ini freelance. Si A ini freelance, dia mencari mobil yang disewa, dia sewa, lalu dia ambil barang dari pulau lain, barang saya bawa ke sini gitu. 2 kali 3 kali akhirnya kita salah. Kita salah mendapat restoratif justice. Barang dimusnahkan. Nah, di situ saya ngobrol lagi sama dia, kenapa Pak Restu nggak bikin ekspedisi saja sendiri? Hitungannya seperti ini, harga mobilnya seperti ini, kita bisa cari di leasing. Nah, kenapa Bapak nggak bikin? Sudah tahu ilmunya, saya tanya balik. Iya. Kenapa nggak bikin? Kenapa you ngasih ketau pita gitu kan? Kenapa kamu kasih ilmunya ke saya? Kenapa nggak kamu yang bikin? Iya, interest deh. Ya, karena saya tidak bisa mengajukan pinjaman ke bank. Karena Karena dia tidak punya portofolio bisnis. Iya, Bank itu. itu menilai usaha apa yang sudah kamu kerjakan, mutasi rekening, Betul. Iya. sehingga kamu dinilai layak untuk mengajukan pinjaman. Nah, pada waktu itu mutasi semua analisa usaha Raja Boga lah yang dipakai untuk kita membangun Raja Trans. Berawal dari 2 unit. 2 unit dulu kita beli. Itu DP-nya kecil. Iya. Nah, itu kita jalankan 2 mobil itu untuk memenuhi kiriman saya ke Jawa. Kiriman saya ke Jawa, baliknya bawa ikan dari Jawa ke benua. Tapi masih bisa dengan Bolak-balik. Berangkatnya bawa barang saya juga, barang teman-teman juga, pengusaha yang lain. Baliknya itu kita bawa ada sosis dari Jakarta, ikan, ayam gitu, jatuhnya di benua seperti itu. Jadi itu ekspedisi yang kita jalankan. Jadi berkembangnya itu di tahun 2022 itu saya mulainya. Di tahun ini puji Tuhan ada 10 unit sekarang. unit sudah berkembang 2 tahun itu dari 2 ke 10. Ya itu pakai bank semua, Pak. Ya itu kehebatan, keberanian, kehebatan dan terukur itu yang ambil risiko segala macam itulah dari Pak Mutu. Kemudian saya juga ini di segmen sudah mungkin poinnya sekarang saya di segmen saran dan tip untuk pengusaha pemula nih. Jadi tujuan salah satu bikin Bali Media Podcast ini adalah masing-masing pengusaha storytelling tentang bisnisnya, kemudian menginspirasi anak-anak muda yang ada di Badung, Bali, bahkan Indonesia untuk menjadi entrepreneur, untuk berwirausaha. Mungkin ada saran nggak khusus dari Pak Putu untuk pengusaha pemula ini? Misal untuk tidak takut mengambil risiko atau memulai usaha. Iya. Seperti apa? Ya. Kalau saya berprinsipnya adalah prinsipnya adalah kita harus punya, pengusaha itu punya ambisi yang berbeda. Ambisi yang berbeda, motivasi dan ambisi yang berbeda-beda gitu. Ya, motivasi ambisi yang berbeda-beda. Jadi kalau dari segi teori itu banyak ada di Wikipedia dan di Google. Cara berbisnis tuh banyak. ChatGPT sekarang juga ChatGPT saya aja nggak paham.
Tapi suatu hal yang membedakan yang harus istilahnya harus saya tekankan bahwa Ya. harus ada titik pasti tujuannya. Jadi Contohnya saya by design. Apa sih tujuan bisnis gitu ya? Ya. Kalau jalan cerita setiap orang beda-beda. Oke, ya, setuju. Sesuai dengan karakter, Ya. sesuai dengan modal yang dia punya, privilege yang dia punya. Oke. Kalau saya punya privilege, orang tua memang pedagang. Iya. Privilege saya orang tua memang pedagang dan saya dikasih pinjam sertifikat untuk saya jaminkan di bank. Orang tua tidak pernah kasih saya modal uang untuk usaha. Karena memang orang tua saya tidak mau seperti itu. Dikasihlah saya jaminan untuk ditaruh di bank. Saya membangun usaha saya sendiri. Nah, sampai sekarang ada mungkin ya beberapa aset-aset kecil yang dari usaha saya yang tapi muter terus itu sekolahkan terus. Nah, satu titik yang harus misalkan ambisi kita kalau saya adalah mempunyai sekian digit uang ketika umur ini. Ada target khusus. Ada target. Tiap umur. Ya saya hanya fokus itu. Ketika saya fokus itu, saya percaya alam akan membawa saya ke sana. Afirmasi seperti itu ya. Ya. Jadi law of direction-nya dapat dari. Ya. Dan jalan yang akan saya tempuh kadang tidak terduga. Saya tidak pernah menakar risiko, Pak Rai. Saya tidak pernah menakar risiko, tapi bukan berarti saya juga menyuruh orang lain seperti itu. Ini Belum. disclaimer per pribadi. Disclaimer. Ya, Disclaimer. Kalau saya pribadi. risiko sebesar apapun saya ambil. Karena saya percaya ketika saya bisa ambil, berarti Tuhan tahu saya mampu. Ketika saya berani ambil, saya bisa ambil. Perkara itu sukses atau gagal, kalau gagal saya hanya butuh untuk bangun aja. Kalau berhasil saya lanjutkan. Kalau gagal saya hanya butuh bangun. Tapi kalau berhasil saya lanjutkan. Tapi ini mungkin tidak berlaku bagi orang lain. Ini unik. Ini yang kita cari, keunikan dari setiap pribadi. Tapi Ya. beliau tak termasuk Pak Restu dari narasumber tahu apa yang dikerjakan. Ya, Tahu terukur banget. Jadi saya punya program, saya jalanin gitu. ya. Ini yang unik gitu. Ya, jadi setiap saya punya tujuan, saya pasang tujuan itu. Iya. Seketika besoknya lagi 2 hari itu ada peluang. Itu mungkin Itu semesta kasih tahu tujuanmu ini jalanmu, coba aja. Gitu. karena tujuan diperjelas ya. Ya tujuannya berjalan. Kalau saya biasanya ya tidak muluk-muluk, kalau pengusaha itu pasti ingin uang berdijit-dijit kan gitu. Ya. Kalau uang berdijit-dijit, kalau saya sekarang tujuannya adalah portofolio value sebuah perusahaannya harus sekian digit nilainya. Jadi itu saya bangun sistem company perusahaan agar suatu saat saya ingin IPO seperti itu. Keren. Ini pengusaha muda dengan short term sudah bisa memikirkan exit. Jadi one day saya mau exit nih dari perusahaan yang punya value. Ini keren. Tidak, Pak Rai. Saya tidak akan exit. Oh, tidak exit, Tidak exit. tapi IPO. Tapi mengembalikan modal mengembangkan usaha dengan cara memodal dari saham itu ya. Saya justru agak kurang sepakat kalau pengusaha membuat bisnis lalu dia suatu saat akan exit. Iya, ada beberapa Itu- kasus seperti itu. Itu sebenarnya merugikan investor. Saya tidak mau merugikan investor. Raja Boga yang saya bangun suatu saat akan IPO. Selama saya hidup saya akan tetap menjadi ownernya. Walaupun sisa 20%. Karena adalah rohnya saya yang punya. Kalau saya exit, saya biarkan itu berjalan. Investor kan Iya. rohnya udah nggak ada. Kayak Tokopedia. Saya licik namanya. Oke. Saya licik. Misalkan suatu saat saya ingin bikin hutang yang besar, Oke. saya jual IPO, saya markup market value-nya, Iya. lalu saya exit. Iya. Itu licik. Itu Menurut saya itu nggak boleh. ya, itu yang nggak. Itu nggak boleh. Jadi pengusaha itu menurut Pak Putu itu juga harus punya mental yang baik. Mental yang baik. Ya. Raja Boga ingin saya besarkan, misalkan nanti ya melalui IPO, Ya. modal itu dapat yang nggak boleh saya semua masuk kantong. Ya. Itu ya untuk scale up lagi, gedein lagi. Modal dari investor gedein lagi, sisa saham yang saya punya, misalkan 20%, tapi dengan market value perusahaan yang udah besar kan income-nya beda juga.
Biarpun Income-nya beda juga. seharga 100% yang sekarang. Iya, kecuali nanti saya sudah nggak ada, Iya. ya berarti saya harus selesai. Iya. Saya harus selesai gitu. Tapi punya idealisme seperti itu sudah dari Iya, itu keren. karena kalau bisnis yang saya IPO kan dan saya exit itu menurut saya Tricky ya. tricky. Keluar dari tanggung jawab. Keluar dari tanggung jawab. Oke. Saya kan menjual perusahaan saya kepada investor untuk saya gedein ini. Ayo mengajak investor untuk ayo sama-sama gedein ini. Bukan berarti ngambil duit bikin properti. Iya, Dan diversifikasi yang lain. bukan. Dengan isi-isi yang sebelum-sebelumnya ada beberapa pengusaha ternama mungkin yang seperti itu, ya saya tidak sarankan seperti itu. Iya. Itu legitimasi nama baik itu Sama baik juga. Ya. karma juga Pak, kalau kita orang Bali Benar. bilangnya. Setuju itu juga. Ini Iya. baru terbuka juga wawasan saya. Kemudian ada orang yang membangun brand image ya itu lama, kita harus sampai mati pun saya harus komitmen. Iya, komitmen, karena kita kan kita lahir dunia ini harus memberi manfaat pada orang. Impact ya. Satu lagi yang pengalaman saya dalam membangun bisnis penuh resiko itu, Iya. saya juga suka baca, mohon maaf, kitab di luar agama saya. Oke. Ya. Salah satunya ada 18 buku, 18 sabda Nabi Muhammad. Saya baca. Kan Nabi Muhammad itu pedagang. Oke. Itu korelasi terhadap saya. Tapi saya tidak melihat agamanya apa. Saya melihat ilmunya. Nah, di sini pernah saya baca, tidak ada hari yang sama antar kiamat dan sedekah. Ketika kita sedekah, maka kiamat itu nggak ada. Ketika saya mempunyai masalah, saya pasrah dan saya sedekah. Masalah itu clear. Ketika omset saya turun, saya sedekah. Ketika saya ingin suatu skill up, saya sedekah. Ketika saya merasa akan sakit, saya sedekah. Seperti itu Pak Rai. Ibaratnya mungkin dari versi saya ini melihatnya kita harus mempan dulu ya kalau membalikan. Jadi membangun pandu mendapatkan sesuatu. Kalau hailnya kosong mungkin kita nggak akan. Ya, kalau kata guru saya itu, ketika kamu sedang berat, lepaskan bebanmu. Kamu merasa keberatan nih, kamu harus lepaskan bebanmu. Karena Tuhan tidak pernah membuat miskin umatnya yang rajin bersedekah. Itu anak muda nih terutama ini excitement keren banget dari Pak. Menurut saya ya, mulai dipraktekkan dan saya yakin Dan dia sudah mempraktekkan pasti kan. it works Baik. 1000% itu kerja. Itu. Ilmu sedekah itu. Oke. Di segmen berikutnya saya mau menanyakan bagaimana Bapak melihat masa depan bisnis PT Raja Boga Jaya Nusantara dalam menghadapi tantangan ekonomi dan perubahan tren konsumen. Jadi kita tahu sekarang nih Pak, IT segala macam kecepatan informasi itu sudah berbeda. Belum lagi e-commerce masuk kan kemarin-kemarin. Jadi orang belanja online, termasuk mungkin daging sudah ada di Tokopedia, di Shopee dan segala macam. Itu ada nggak sudah dari Raja PT Raja Boga untuk ke arah sana? Kalau di e-commerce dan perilaku konsumen saat ini ya Pak Raya, kalau bisnis kami, PT Raja Boga itu sebetulnya B2B. Bisnis tuh. Bisnis. Tapi ke customer langsung Ke customer langsung itu marketnya cuma 15%. Dari total omset kami itu 15%-nya adalah retail. Yang memang kita butuh online, kita butuh ini. Ya. Sisanya 85% itu kami melayani business to business. itu sudah settle banget ya, itu langganan terus, reguler banget. Justru itu risikonya lumayan. Risiko lumayan karena satu customer hilang, omset langsung pulih. Karena besar. Ya. PR kami juga adalah kami harus belajar di mana kami harus menggandeng Bali Media. Ya. Harus menggandeng Bali Media. Itu. IT ini. Ya. Gimana untuk mensetelkan di ranah retail ini. Nah, persaingan kan tinggi. Barang kita nggak bisa lewat JNT, mohon maaf,
ekspedisi. Iya. Kita nggak bisa lewat ekspedisi karena Iya. frozen dikirim lewat ekspedisi yang kering itu akan rusak barang. Akan rusak barang. Itu masih butuh PR. PR kami adalah meningkatkan customer retail agar menjadi 50%. B2B kami 50%. Itu baru kami ada sedikit lebih aman. Oh gitu. Sedikit lebih aman. Risiko ketika si market besar B2B ini tidak order, itu misalnya ada kendala di situ sudah bisa di backup ini. Ya, masih ada yang backup. Karena ini misalkan customer retail ini jumlahnya 300 orang. Ya. Ini sama dengan pembelanjaan hanya 2 customer B2B. Nilai transaksinya 2 customer pabrik sama nilainya dengan 300 customer e-commerce. Ketika ada 20 customer e-commerce tidak belanja, tidak terlalu goyang. Betul. Tapi kalau yang di sebelah B2B-nya mati 1, Push. seperti itu. Berarti memang ada perencanaan ke depan untuk memaksimalkan yang retail Pasti. dengan cara yang Ya. kekinian. Ya, kita harus selalu lihat perubahan perilaku konsumen seperti itu. Infrastruktur digitalnya seperti apa, yang menunjang internet. Waduh, sangat cepat, Pak Rai. Iya. Ya, kita harus Terus beradaptasi ya. betul, terus belajar. Terus belajar. Ya, Oke Pak Putu, dari session ini mungkin dari Pak Putu sendiri pengen menjelaskan sesuatu ke ke pemirsa Bali Media Podcast tentang di luar dari konteks bisnisnya Pak Putu, mungkin mental seorang pengusaha di era sekarang ada nggak perubahan dengan di zamannya Pak Putu? Mungkin Gen Z yang ini yang pengen mendengarkan suatu hal dari Pak Putu. ya kalau dari generasi ke generasi saya belum pernah mempelajari, meneliti apa lagi mendalami seperti itu. Tapi dari tahun ke tahun yang saya lihat dari orang-orang yang old money, pengusaha dari zaman dulu sampai sekarang, itu satu kesamaannya. Iya. Ketika ketemu masalah itu harus fokus solusi. Fokus solusi. Jangan Jangan takut punya masalah. Tapi Jangan takut. Karena masalah pasti selalu ada. Bangun tidur perut lapar itu udah masalah. shit, Baru bangun perut sakit udah masalah. ada masalah. Apakah kita lari? Nggak akan selesaikan masalahmu di kamar mandi. Kan begitu. Kalau perut sakit, selesaikan masalahmu di dapur kalau lagi lapar. Itu. Jadi tanpa mengambil risiko apapun pasti ada masalah. Mending ambil risiko juga ada masalah. Itu pemirsa. Itu dari beliau yang selalu ambil risiko. Dia punya prinsip yang sangat relate dengan keadaan. Jadi fokusnya pada penyelesaian masalah ya kan? Ya, pada penyelesaian masalah. Nah, Kan pada sesuatu yang kita ambil lebih besar, hasilnya pasti lebih besar. Iya. Tapi kalau gagalnya juga lebih besar. Tapi ketika gagal, kita sudah berbekal satu hal yang besar, pelajaran, pengalaman. Jadi menurut saya, risiko yang kita ambil, tapi tidak berlaku bagi orang lain ya, ini disclaimer ya. Bagi saya mengambil risiko besar, saya akan mendapatkan hal yang besar. Jika sukses saya besar. Jika gagal, pelajaran saya besar. Kalau saya tidak mengambil itu, pengetahuan saya 0. Sukses pun nggak dapat. Gagal aja, pelajaran aja nggak punya, apalagi sukses. Jadi sebisa mungkin setiap peluang itu saya ambil. Saya nggak peduli ke depan itu. Makanya kalau saya ditanya analisa risikonya Pak Restu apa, saya nggak tahu. Saya nggak tahu analisa risiko. Karena kalau saya analisa, kemungkinan saya nggak ambil risiko ini. Karena risiko ini ada, itu berdampingan dengan hasilnya. Dan hasilnya hanya 2 Pak Rai. Sukses atau belajar. tidak ada gagal. Tidak ada gagal menurut saya. Menurut saya nggak ada gagal. Karena kalau orang sukses ini pasti udah pernah gagal itu dianggap belajar. Karena belajar perlu force. Kan? Iya, belajar. Iya, perlu cost. Kita harus merasakan sendiri dan punya pengalaman langsung di situ. Iya. Simpelnya adalah ketika gagal jatuh ya kita hanya perlu bangun. Iya. Insight itu luar biasa nih. Jadi mindset udah tertanam banget dan relate banget kalau dijelaskan secara detail seperti Pak Putu Bibi. Jadi orang-orang tidak akan takut mengambil risiko karena Jangan takut. penjelasannya seperti Pak Putu. Jadi Iya. punya pemikiran yang
Tidak ada gagal, yang ada hanya belajar. Sukses atau belajar. Suatu hal besar yang kita ambil hanya ada sukses atau belajar. Kalau sekarang saya tidak sukses berarti saya sedang belajar. Kalau saya sedang tidak belajar berarti saya sukses gitu. Itu aja. Ini ilmunya dari guru saya namanya Pak Tung Desa Muaringin. Pak Tung Desemparingin Terima kasih Pak Tung. sudah mewariskan ilmu sabuk hitamnya dan 10 kalau di dan beliau memang langsung sering ketemu ya dengan Pak Tung pada zamannya. Ya, saya banyak mentor nasional itu seperti Pak Tung Desa Muaringin, Ernest Wong, itu saya belajar langsung NLP dengan Pak Ongki Yuyanto, terus saya ikut seminar workshop juga Mardigo, Andri Wongso, Iya. pengusaha sedekah Ipo Santosa, Ipo Santosa, Andri Wongso Ipo Santosa, banyak. Hanya yang internasional saya belum pernah ikut seperti Robert Kiyosaki, Antonio Robbins saya belum pernah. Tapi baca juga. Baca YouTube-nya saya. Pemirsa di sini banyak belajar. Betulnya penuh dengan belajar dan berorganisasi juga. Show up. Ya, karena kalau kita tidak ada misalkan orang-orang yang berani mengambil risiko, tidak ada penciptaan di dunia ini. That's it. Setuju. Tidak ada yang menciptakan alat-alat ini. Iya, betul. Tidak ada yang menciptakan ini. Karena pikiran. Tidak ada menciptakan ini. Kalau orang-orang nggak berani, gagal nggak berani. Dan yang terakhir Elon Musk berapa kali roketnya itu sampai dia berhasil sendiri. Ya, Itu saya lihat baru terjadi. dan dia punya mental yang tidak tricky. Dia tidak keluar dari perusahaan. Dia tetap menjadi CEO-nya. Walaupun sahamnya 20%. Terakhir yang saya tahu, nggak tahu sekarang ya. Iya. Kalau yang tricky, beberapa perusahaan yang udah IPO, ownernya keluar, cuci. Benar. Itu tricky. Iya. Jangan seperti itu. Oke, in the end, ini Pak Putu sudah kita bicara hampir 60 menit. Mungkin beliau kita sangat perlukan keilmuannya karena umur beliau ini milenial tengah-tengah banget antara Gen Z sama generasi saya ya kan. Kemudian mungkin akan sering beberapa kali saya undang di podcast ini karena bagus banget insight-insight dari beliau yang bisa kita pakai untuk generasi ke depan juga. Oke, in the end sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya di Bali Media Podcast. Stay tune.